Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Aryaji dengan NIM 250401066. Saya akan menjawab 10 pertanyaan di mata kuliah Etika Komunikasi Islam, yaitu di tugas ujian akhir semester. 10 soal ini akan saya jawab dalam satu video. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam UAS ini. Baik, soalan yang pertama, seorang mahasiswa memperoleh sebuah video yang berisi tuduhan terhadap seorang ulama tanpa melakukan verifikasi. Ia langsung mengunggah video tersebut ke media sosial dengan alasan agar masyarakat mengetahui kebenarannya. Analisislah kasus tersebut menggunakan unsur-unsur komunikasi dalam perspektif Islam: komunikator, pesan, media, komunikan, efek komunikasi, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jelaskan pula prinsip tabayun yang seharusnya diterapkan. Indikatornya, yang pertama mampu menerapkan konsep unsur komunikasi Islam, yang kedua mampu menghubungkan komunikasi dengan tanggung jawab moral, dan yang ketiga mampu menerapkan konsep tabayun. Baik, jawaban yang pertama adalah mahasiswa tersebut telah melakukan kesalahan karena langsung mengunggah video yang berisi tuduhan terhadap seorang ulama tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Tindakan ini tidak sesuai dengan etika komunikasi Islam, karena Muslim diwajibkan menyampaikan informasi benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian analisis unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, komunikator. Mahasiswa yang menyebarkan video sebagai komunikator, ia seharusnya bersikap jujur, amanah, dan berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Kemudian yang kedua, pesan. Isi video berupa tuduhan yang belum terbukti kebenarannya sehingga berpotensi menjadi fitnah. Media sosial dipergunakan sebagai sarana penyebaran informasi sehingga berita dapat menyebar dengan cepat kepada banyak orang. Yang ketiga, komunikan. Masyarakat yang menerima informasi tersebut dan berpotensi mempercayainya tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya. Kemudian yang keempat, efek komunikasi. Dapat menimbulkan fitnah, merusak nama baik ulama, memecah persatuan masyarakat, serta menyebarkan hoaks. Prinsip tabayun. Sebelum menyebarkan informasi, mahasiswa seharusnya melakukan tabayun, yaitu memeriksa kebenaran berita, memastikan sumber terpercaya, dan tidak terburu-buru membagikannya dengan begitu cepat. Penyebaran fitnah dan informasi palsu dapat dihindari. Pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap perkataan dan informasi yang disampaikan akan dimintakan oleh Allah pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, seorang muslim harus menjaga lisan maupun tulisan agar tidak merugikan orang lain. Kemudian, soal yang kedua. Bandingkan cara seorang komunikator Islam dan komunikator yang hanya berorientasi pada efektivitas komunikasi barat ketika menyampaikan informasi yang bersifat sensitif kepada masyarakat. Berikan contoh nyata dan penjelasan dampaknya terhadap penerima pesan. Indikator, mengaplikasikan konsep etika komunikator Islam, menghubungkan teori dengan situasi nyata. Jawaban yang kedua adalah perbandingan cara komunikator Islam dan komunikator Barat, efektivitas sampai oriented dalam menyampaikan informasi sensitif. Komunikator Islam berlandaskan etika tauhid, amanah, kejujuran, qaulan sadidan, kasih sayang, rahmah, tanggung jawab, akhirat, hisab di hadapan Allah, dan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Tujuannya bukan hanya efektivitas, melainkan maslahat atau kebaikan umat, menjaga kehormatan, serta menghindari fitnah atau kerusakan. Ia akan memverifikasi informasi, memilih waktu dan cara yang bijak, qaulan balighan au ma'rufah, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap iman dan akhlak penerima. Komunikator Barat berorientasi efektivitas, lebih menekankan pada efisiensi dan impact, misalnya teori hypodemic model, agenda setting, atau uses dan gratification. Fokusnya pada pencapaian tujuan atau mempengaruhi opini, viralitas, dan kepentingan tertentu dengan teknik retoris, framing, dan media yang optimal, kadang mengabaikan aspek moral absolut jika demi efektivitas. Etika lebih bersifat relatif atau profesional atau kode of ethics daripada ilahiyah. Contoh nyatanya,
kasus informasi sensitif tentang korupsi pejabat atau isu agama yang memicu konflik. Komunikator Islam, misalnya seorang dai atau ulama, akan menyampaikan fakta dengan bukti kuat, menggunakan bahasa yang sopan dan solutif, mengajak introspeksi serta menekankan perbaikan diri dan taubat. Dampak penerima merasa terdidik, termotivasi, berubah dan menjaga persatuan umat, meningkatkan kepercayaan dan harmoni sosial. Komunikator barat sampai oriented, misalnya influencer atau media sensasional, menyajikan dengan framing dramatis, clickbait atau emosional berlebih untuk memaksimalkan engagement. Dampak menerima mudah terprovokasi emosi, marah, kebencian, menyebabkan polarisasi, hoaks atau konflik sosial meski informasi efektif tersebar cepat. Dampak terhadap penerima pesan itu, Islam memberdayakan secara holistik akal, hati, dan akhlak, membangun masyarakat yang bertanggung jawab. Ini sesuai indikator, yaitu mengaplikasikan etika Islam dan menghubungkan teori dengan situasi nyata. Kemudian soal yang ketiga, yaitu perkembangan media digital menyebabkan setiap orang dapat menjadi produsen informasi. Analisislah apakah karakteristik komunikasi masa modern lebih mencerminkan paradigma komunikasi barat atau paradigma komunikasi Islam. Gunakan minimal 3 karakteristik komunikasi barat dan 3 prinsip komunikasi Islam sebagai dasar analisis. Indikator menganalisis 2 paradigma komunikasi, 2 menghubungkan teori dengan perkembangan media digital. Jawaban soal nomor 3 adalah perkembangan media digital membuat setiap orang dapat menjadi penyebar informasi melalui berbagai platform media sosial. Komunikasi masa modern saat ini lebih banyak mencerminkan paradigma komunikasi barat karena lebih menekankan kecepatan penyebaran informasi, kebebasan berekspresi, serta efektivitas dalam menarik perhatian masyarakat. Namun, agar komunikasi memberi manfaat, nilai-nilai komunikasi Islam tetap harus dijadikan pedoman. Karakteristik komunikasi barat. Yang pertama, mengutamakan kecepatan dalam penyebaran informasi. Yang kedua, berorientasi pada efektivitas, popularitas, dan konten yang viral. Memberikan kebebasan yang luas dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Prinsip komunikasi Islam. Yang pertama, siddiq, yaitu menyampaikan informasi yang jujur dan benar. Yang kedua, tabayyun, yaitu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Yang ketiga adalah amanah, yaitu bertanggung jawab atas setiap informasi yang sudah kita sampaikan atau kita sebarluaskan agar tidak merugikan orang lain. Kemudian analisis dari kasus tersebut, komunikasi masa modern lebih banyak menunjukkan karakteristik komunikasi barat karena penyebaran informasi berlangsung sangat cepat dan sering kali lebih mengutamakan popularitas daripada kebenaran. Oleh karena itu, nilai-nilai komunikasi Islam seperti siddiq, tabayyun, dan amanah harus diterapkan dalam penggunaan media digital. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, informasi yang disampaikan akan lebih akurat, bermanfaat, dapat dipercaya, serta mampu mengurangi penyebaran hoaks dan fitnah di masyarakat. Kemudian soal yang nomor 4 adalah Hamid Maulana, Zilnawas As-Siddiq, dan Jalaluddin Rahmat memberikan kritik terhadap teori komunikasi barat. Analisislah persamaan dan perbedaan kritik ketiga tokoh tersebut. Menurut Anda, kritik siapa yang paling relevan untuk menjelaskan fenomena komunikasi digital saat ini? Berikan alasan ilmiah. Indikatornya, yang pertama menganalisis pemikiran tokoh, yang kedua menarik hubungan antar pendapat, dan yang ketiga memberikan argumentasi. Jawaban soal yang nomor 3 ini adalah Hamid Maulana, Zilnawas As-Siddiq, dan Jalaluddin Rahmat sama-sama mengkritik teori komunikasi barat. Dianggap terlalu berpusat pada aspek teknis dan penyampaian pesan, kurang memperhatikan dimensi moral, spiritual, serta nilai-nilai kemanusiaan. Ketika tokoh tersebut berpandang bahwa komunikasi bukan hanya proses pertukaran informasi, tetapi juga harus mengandung tanggung jawab etis dan membawa manfaat bagi individu maupun masyarakat. Meskipun memiliki persamaan, ketiganya juga memiliki perbedaan dalam fokus kritiknya. Hamid Maulana menilai teori komunikasi barat cenderung bersifat sekuler dan individualistik sehingga mengabaikan nilai-nilai agama. Dalam proses komunikasi, menurutnya, komunikasi seharusnya berlandaskan ajaran Islam, menekankan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab Allah serta sesama manusia.
Sementara itu, Dilnawas Al-Siddiqi menyoroti perlunya membangun teori komunikasi yang sesuai dengan budaya dan nilai-nilai masyarakat Muslim. Ia berpendapat bahwa teori Barat tidak selalu dapat diterapkan secara utuh karena lahir dari latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. Oleh sebab itu, teori komunikasi perlu disesuaikan dengan konteks lokal agar lebih relevan. Sedangkan di sisi lain, Jalaluddin Rahmat menekankan bahwa komunikasi dalam Islam bertujuan membentuk akhlak yang baik dan menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Ia mengaitkan komunikasi dengan prinsip-prinsip Al-Quran, serta seperti kejujuran, tabayyun, saling menghormati, dan penyampaian pesan yang bijaksana bagi beliau. Keberhasilan komunikasi tidak hanya diukur dari efektivitas penyampaian pesan, tetapi juga dari dampak positif yang ditimbulkannya. Menurut saya, kritik Jalaluddin Rahmat paling relevan untuk menjelaskan fenomena komunikasi digital saat ini. Alasannya, media sosial dan platform digital sering terjadi tempat penyebaran hoaks, ujaran kebencian, fitnah, serta informasi yang belum tentu kebenarannya. Dalam kondisi seperti ini, konsep tabayyun, kejujuran, dan menghadapi tantangan komunikasi di era digital karena menggabungkan efektivitas komunikasi dengan nilai moral dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menghasilkan informasi yang cepat tersebar, tetapi juga informasi yang benar, bermanfaat, dan membawa dampak positif bagi masyarakat. Itulah dia secara yang ilmiah. Kemudian soal yang kelima, yaitu dalam sebuah diskusi publik mengenai perbedaan mazhab, salah satu narasumber menggunakan kata-kata yang merendahkan kelompok lain, sehingga suasana menjadi tidak kondusif. Analisislah pelanggaran etika komunikasi Islam yang terjadi berdasarkan etika dialog, adab bermusyawarah, toleransi dan ikhtilaf. Dan yang keempat, keteladan Rasulullah dalam komunikasi. Indikatornya mengidentifikasi pelanggaran etika, menghubungkan beberapa konsep sekaligus. Jawaban nomor 5 ini adalah dalam sebuah diskusi publik mengenai perbedaan mazhab, salah satu narasumber menggunakan kata-kata yang merendahkan kelompok lain, sehingga suasana menjadi tidak kondusif. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap etika komunikasi Islam, karena Islam mengajarkan agar perbedaan pendapat disikapi dengan adab, hikmah, dan saling menghormati. Ada 4. Yang pertama, etika dialog. Dalam Islam, dialog harus dilakukan dengan cara yang baik, bil hikmah wal mau'idhal al-hasanah. Menggunakan bahasa yang santun serta tidak menghina dan merendahkan orang lain. Penggunaan kata-kata yang kasar dapat menimbulkan permusuhan dan menghilangkan tujuan dialog, yaitu mencari kebenaran dan saling memahami. Hal itu sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua, adab bermusyawarah. Musyawarah dalam Islam bertujuan mencapai kemaslahatan bersama melalui sikap saling menghormati dan menghormati pendapat orang lain, serta menghargai pendapat orang lain. Narasumber yang merendahkan kelompok lain telah melanggar adab musyawarah karena lebih mengedepankan emosi daripada sikap menghargai. Kemudian yang ketiga, ada toleransi dan ikhtilaf. Perbedaan mazhab ikhtilaf merupakan sesuatu yang telah lama dikenal dalam sejarah Islam. Para ulama mengajarkan bahwa perbedaan pendapat tidak boleh menjadi alasan untuk saling mencela atau menganggap kelompok lain lebih rendah. Sikap toleransi sangat diperlukan agar persaudaraan sesama umat Islam tetap terjaga. Kemudian yang keempat, keteladanan Rasulullah dalam komunikasi. Rasulullah SAW selalu berkomunikasi dengan lemah lembut, penuh kesabaran, dan menghormati lawan bicaranya. Beliau tidak pernah menggunakan kata-kata menghina ataupun merendahkan orang lain. Bahkan kepada orang yang berbeda pendapat, sikap inilah yang seharusnya menjadi teladan bagi setiap komunikator muslim. Kemudian soal yang nomor 6. Sebagian sarjana muslim mengkritik bahwa teori komunikasi barat terlalu berorientasi pada efektivitas penyampaian pesan dan mengabaikan dimensi spiritual. Evaluasilah pendapat tersebut. Apakah kritik tersebut masih relevan terhadap perkembangan teori komunikasi modern? Berikan argumentasi berdasarkan literatur ilmiah. Indikatornya mengevaluasi kritik, memberikan argumentasi ilmiah, serta memberikan referensi. Jawaban nomor yang 6 ini adalah kritik dari sebagian sarjana muslim terhadap teori komunikasi barat dan dapat dinilai masih relevan, terutama jika mengacu pada teori-teori komunikasi klasik. Model komunikasi seperti ini yang dikembangkan oleh Claudio Shannon dan Warren Wayford berfokus pada proses penyampaian pesan secara efektif
mulai dari pengiriman, saluran, gangguan, hingga penerima. Teori ini sangat bermanfaat dalam menjelaskan proses komunikasi, tetapi tidak banyak membahas nilai moral, etika, maupun tujuan spiritual dari komunikasi. Dalam perspektif Islam, komunikasi bukan sekedar menyampaikan informasi, melainkan juga menjadi sarana untuk mengajak kepada kebaikan, dakwah, menegakkan kejujuran, menjaga akhlak, dan membangun hubungan yang diridhoi Allah. Oleh karena itu, aspek spiritual menjadi bagian penting yang harus menyertai setiap proses komunikasi. Nilai-nilai seperti kaulan sadidan, perkataan yang benar, qaulan ma'rufan, perkataan yang baik, dan qaulan layyan, perkataan yang lemah lembut, menunjukkan bahwa Islam memandang komunikasi sebagai aktivitas yang memiliki dimensi moral dan spiritual. Meskipun demikian, kritik tersebut tidak sepenuhnya berlaku terhadap perkembangan teori komunikasi modern. Saat ini telah berkembang sebagai pendekatan seperti komunikasi etis, komunikasi humanistik, komunikasi dialogis, dan komunikasi lintas budaya yang mulai memperhatikan mulai dari kemampuan, empati, tanggung jawab sosial, serta etika dalam komunikasi. Walaupun demikian, dimensi spiritual yang berlandaskan komunikasi hubungan manusia dengan Allah masih belum menjadi fokus utama dalam sebagian besar teori komunikasi barat. Dengan demikian, kritik sarjana muslim tetap relevan sebagai upaya melengkapi teori komunikasi modern. Komunikasi yang lokal ideal tidak hanya dinilai dari keberhasilan penyampaian pesan, tetapi juga dari nilai etika, moral, dan spiritual yang terkadang di dalamnya sehingga dapat memberikan manfaat bagi individu. Referensi ini didapat dari University of Illinois Press tahun 1949 dan McGraw-Hill. Masuklah kita ke soal nomor 7. Soal nomor 7 yaitu media sosial saat ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menyampaikan pendapat. Evaluasilah apakah kebebasan tersebut sudah sejalan dengan prinsip komunikasi Islam. Gunakan konsep amanah, siddiq, tabligh, fatonah, dan tabayun. Indikatornya mengevaluasi fenomena sosial, mengintegrasikan 5 konsep etika komunikator. Jawaban yang nomor 7 adalah media sosial saat ini memang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menyampaikan pendapat. Kebebasan tersebut pada dasarnya merupakan hak setiap individu dan dapat menjadi sarana untuk berbagi informasi, berdakwah, memberikan kritik, dan membangun serta menyampaikan aspirasi. Namun, dalam perspektif komunikasi Islam, kebebasan berbicara tidak bersifat mutlak. Setiap ucapan dan tulisan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat harus dibatasi oleh nilai-nilai etika Islam agar tidak menimbulkan fitnah, hoaks, ujaran kebencian, maupun perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Ditinjau dari konsep amanah, penggunaan media sosial wajib menjaga kepercayaan dengan tidak menyebarkan informasi yang dapat merugikan orang lain. Amanah mengajarkan bahwa setiap informasi yang disampaikan harus membawa manfaat dan tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi. Dari aspek siddiq, setiap pendapat maupun informasi yang dipublikasikan harus berdasarkan fakta dan kebenaran. Penyebaran berita bohong dapat manipulasi informasi bertentangan dengan sifat siddiq yang menjadi karakter utama seorang muslim. Selanjutnya, konsep tabligh mengajarkan bahwa komunikasi harus dilakukan dengan cara yang baik, santun, serta bertujuan menyampaikan kebaikan. Kritik di media sosial diperbolehkan selama menggunakan bahasa yang sopan, tidak menghina, dan tidak menjatuhkan martabat orang lain. Kemudian, konsep fatonah menuntut penggunaan media sosial yang memiliki kebijaksanaan dalam berpikir sebelum berbicara dan mencegah sesuatu. Seorang komunikator harus mampu mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari setiap informasi yang disampaikan sehingga tidak memicu konflik di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, prinsip yang terakhir yaitu tabayun sangat penting diterapkan di era digital sebelum mempercayai atau membagikan suatu informasi. Seorang muslim wajib melakukan klarifikasi terhadap sumber dan kebenarannya. Dengan demikian, penyebaran hoaks dan fitnah dapat diminimalkan. Masuk kita di soal nomor 8. Soal nomor 8 adalah seorang influencer memperoleh keuntungan finansial dengan menyebarkan informasi yang sebenarnya belum tentu benar.
Evaluasilah tindakan tersebut berdasarkan aliran etika komunikasi Islam, tanggung jawab sosial komunikasi, pertanggungjawaban komunikasi di hadapan Allah, konsep amanah. Berikan solusi yang menurut Anda paling tepat. Indikatornya mengevaluasi perilaku komunikasi, memberikan rekomendasi. Jawaban nomor ke-8 ini adalah tindakan influencer tersebut bertentangan dengan prinsip etika komunikasi Islam karena lebih mengutamakan keuntungan materi daripada kebenaran informasi. Yang A. Aliran etika komunikasi Islam. Etika komunikasi Islam mengajarkan bahwa tujuan komunikasi bukan hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga menyampaikan kebenaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya merupakan tindakan yang sangat tidak etis. Yang kedua, tanggung jawab sosial komunikasi. Seorang influencer memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Oleh karena itu, ia wajib memastikan informasi yang dibagikan akurat agar tidak menimbulkan kepanikan, fitnah, atau kesalahpahaman. Kemudian yang ketiga, pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dalam Islam, setiap ucapan dan informasi akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, seorang komunikator harus berhati-hati dalam setiap konten yang dipublikasikan. Kemudian yang keempat, konsep amanah. Kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus dijaga. Menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya berarti menyalahgunakan kepercayaan tersebut. Solusi yang dapat kita ambil, melakukan tabayun sebelum mengunggah informasi, mengutip sumber yang kredibel dan dapat dipercaya, menghapus serta mengklarifikasi informasi yang terbukti salah, mengutamakan edukasi masyarakat dibanding mengejar keuntungan finansial. Referensinya diambil dari Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 6, Al-Quran, Surat An-Nahl ayat 125, dan dari Zil Nawas As-Siddiq, Jalaluddin Rahmat. Kemudian soal yang nomor 9 adalah, menurut sebagian akademisi, teori komunikasi barat tidak sepenuhnya bertentangan dengan komunikasi Islam, karena beberapa konsepnya masih dapat digunakan. Setujukah Anda dengan pendapat tersebut? Lalu, lakukan evaluasi dengan membandingkan teori komunikasi barat, kritik sarjana muslim, kritik terhadap kritik sarjana muslim, prinsip komunikasi Islam. Simpulkan posisi Anda secara argumentatif. Indikatornya mengevaluasi berbagai perspektif, menyusun sintesis argumentatif. Baik, jawaban yang nomor 9 ini adalah, saya setuju bahwa teori komunikasi barat tidak sepenuhnya bertentangan dengan komunikasi Islam. Banyak teori komunikasi barat menjelaskan proses komunikasi secara ilmiah, seperti proses penyampaian pesan, penggunaan media, efek komunikasi maupun interaksi sosial. Konsep tersebut masih relevan dan dapat dimanfaatkan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dari sisi teori komunikasi barat, fokus utamanya adalah bagaimana komunikasi berlangsung secara efektif agar pesan dapat diterima oleh komunikan. Teori-teori seperti model Laswell, Shannon, dan Weaver maupun teori persuasi memberikan pemahaman mengenai unsur-unsur komunikasi, hambatan komunikasi, serta strategi penyampaian pesan. Namun teori tersebut umumnya lebih menekankan efektivitas komunikasi daripada aspek moral dan spiritual. Kritik sarjana muslim terhadap teori komunikasi barat adalah bahwa sebagian besar teori tersebut lahir dari pandangan sekuler sehingga kurang memperhatikan dimensi ketuhanan, akhlak, dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam komunikasi Islam, keberhasilan komunikasi tidak hanya diukur dari tercapainya tujuan komunikasi, tapi juga dari apakah komunikasi tersebut dilakukan secara jujur, adil, dan membawa kemaslahatan. Di sisi lain, terhadap kritik muslim, tidak semua teori komunikasi barat bertentangan dengan Islam. Banyak teori yang bersifat netral dan hanya menjelaskan mekanisme komunikasi tanpa membawa nilai ideologis tertentu. Oleh karena itu, teori-teori tersebut tetap dapat digunakan sebagai alat analisis, kemudian disempurnakan dengan prinsip-prinsip etika Islam. Adapun prinsip komunikasi Islam menempatkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama komunikasi. Harus dilandasi mulai amanah, siddiq, tabligh, tabayyun, serta dilakukan dengan perkataan yang baik, qaulan sadidan, qaulan ma'rufan, dan qaulan layyinan. Tujuan komunikasi dalam Islam bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengajak kepada kebaikan, menjaga persaudaraan, dan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian soal yang nomor 10 ataupun soal yang terakhir adalah, pilih satu kasus komunikasi yang sedang viral di Indonesia
dan 6 bulan terakhir, misalnya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pembocoran privasi, konflik antar agama, dan perundungan digital. Susunlah analisis ilmiah yang memuat deskripsi singkat kasus, unsur-unsur komunikasi yang terlihat. Analisis menggunakan minimal 5 konsep etika komunikasi Islam yang telah dipelajari. Kemudian kritik terhadap perilaku komunikator, kemudian solusi berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pendapat sarjana muslim, dan terakhir kesimpulan pribadi mengenai pelajaran yang dapat diambil. Baiklah, jawaban yang terakhir ini mungkin cukup panjang dan saya akan jawab. Analisis ilmiah etika komunikasi Islam kasus perundungan digital atau cyberbullying. Yang A ataupun yang pertama, deskripsi singkat kasus. Belakangan ini, ruang digital Indonesia kerap diwarnai oleh fenomena perundungan digital atau bullying massal yang menyasar figur publik, pembuat konten maupun masyarakat umum. Salah satu pola kasus yang sering berulang dalam 6 bulan terakhir ini adalah aksi main hakim sendiri. Secara digital, vigilantisme sebagai contoh, ketika seorang individu melakukan kesalahan minor atau memberikan opini kontroversial di media sosial, netizen secara masif melakukan doxing atau menyebarkan data pribadi, melontarkan makian di dalam kolom komentar, hingga merusak reputasi digital keluarga pelaku. Motifnya sering kali dibungkus atas nama menegakkan keadilan, namun caranya berubah menjadi intimidasi psikologis dan deskriptif. Kemudian yang kedua, unsur-unsur komunikasi yang terlibat. Dalam perspektif teori komunikasi, unsur-unsur yang terlibat dalam kasus ini meliputi komunikator, pengirim, sender. Netizen atau pengguna media sosial bisa anonim maupun akun asli yang menganalisasi dan menyebarkan narasi perundungan. Kemudian pesan, komentar negatif, makian, meme sarkastik, ujaran kebencian, hingga pembocoran data pribadi. Media saluran. Platform media sosial populer di Indonesia seperti X, Instagram, TikTok, dan grup WA atau WhatsApp. Komunikan, korban perundungan target utama, serta masyarakat umum, audiens pasif yang membaca atau menyaksikan perundungan tersebut. Efeknya, penurunan kesehatan mental korban, depresi atau kecemasan, rusaknya reputasi sosial, hingga sanksi sosial di dunia nyata, kehilangan pekerjaan, atau dia mungkin dikucilkan. Kemudian yang ketiga, analisis menggunakan 5 konsep etika komunikasi Islam. Al-Quran memberikan pendapat normatif yang sangat komprehensif mengenai bagaimana komunikasi seharusnya dibangun atau al-bayan. Berikut adalah analisis kasus menggunakan 5 konsep etika komunikasi Islam. Yang pertama, qaulan sadidan, berbicara benar, jujur, dan akurat. Konsep ini didasarkan Quran surah An-Nisa ayat ke-9 dan Al-Ahzab ayat ke-70. Komunikasi harus berbasis data yang valid, objektif, dan tidak memanipulatif. Kemudian analisis. Dalam perundungan digital, netizen seringkali menyerang korban hanya berdasarkan potongan video atau klip yang dipotong, atau informasi sepihak tanpa melakukan verifikasi atau tabayun. Hal ini melanggar prinsip qaulan sadidan karena informasi yang diimplifikasi berpotensi menjadi fitnah. Kemudian yang kedua adalah qaulan ma'rufan, berbicara yang baik dan pantas. Konsep berdasarkan Quran surah An-Nisa ayat 5 dan Al-Baqarah ayat 263. Kata-kata yang dipilih harus santun, sesuai dengan norma sosial, dan membawa kemaslahatan. Analisisnya, kolom komentar korban perundungan biasanya dipenuhi dengan kata-kata kotor atau kasar dan merendahkan martabat manusia. Penggunaan bahasa yang deskriptif ini berbanding terbalik dengan tuntutan qaulan ma'rufan. Kemudian yang ketiga adalah qaulan layyan, berbicara dengan lembut. Konsep berdasarkan Quran surah Toha ayat 44, perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun saat menghadapi Fir'aun. Penyampaian kebenaran atau teguran harus dilakukan dengan lemah lembut, bukan dengan kekerasan verbal. Analisisnya, bahkan jika korban perundungan memang melakukan kesalahan di dunia nyata, etika Islam melarang respon yang penuh caci maki. Netizen mengabaikan prinsip kelembutan dan lebih memilih jalur intimidasi massal. Kemudian yang keempat, larangan gibah dan buhtan atau menggunjing dan memfitnah. Konsep ini diambil Quran surah Al-Hujurat ayat 12 secara tegas melarang manusia untuk mencari-cari kesalahan orang lain atau tajasus dan menggunjing gibah.
Analisisnya digital vigitalism yang berujung pada pembongkaran aib masa lalu korban atau penyebaran privasi keluarga. Korban doxing adalah bentuk nyata dari tajasus dan gibah yang diharamkan dalam Islam. Kemudian yang terakhir, prinsip tabayun atau memverifikasi informasi. Konsep ini berdasarkan Quran Surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Seorang muslim wajib memeriksa kebenaran sebuah berita yang dibawa oleh orang fasik agar tidak mencelakakan suatu kaum karena keserobaan. Analisisnya, kecepatan jempol netizen dalam membagikan share dan menghujat seringkali mendahului akal sehat. Absennya proses tabayun membuat perundungan digital bergulir bak bola salju yang merusak kehidupan seorang tanpa dasar yang valid. Kemudian yang keempat yaitu kritik terhadap perilaku komunikator. Perilaku komunikator atau netizen seringkali kita sebut dalam kasus perundungan digital di Indonesia mencerminkan adanya degradasi moralitas digital dan gejala online distribution effect, kondisi di mana seorang merasa bebas bertindak tanpa sekat moral karena merasa tersembunyi di balik layar kaca. Komunikator seringkali terjebak dalam sindrom merasa paling suci, di mana mereka mengatasnamakan moralitas untuk menghancurkan moralitas orang lain. Tindakan menghujat, menyebarkan alamat rumah, atau memutus urat nadi mata pencaharian korban dengan ulasan buruk masal adalah bentuk tindakan melampaui batas atau iktidak. Komunikator digital saat ini cenderung kehilangan empati komunikasi, melihat target bukan sebagai manusia yang utuh dan bisa khilaf, melainkan sebagai objek pelampiasan emosi kolektif. Kemudian yang kelima, solusi berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pendapat sarjana muslim. Untuk mengatasi darurat perundungan digital, Islam menawarkan solusi 3 dimensi, teologis, etis, dan sosial. Yang pertama, solusi Al-Quran edukasi etika digital menginternalisasikan Quran Al-Hujurat ayat 11 yang melarang suatu kaum merendahkan kaum yang lain. Ya yakhshar qaumun min qaumin. Al-Quran menegakkan bahwa bisa jadi yang direndahkan jauh lebih baik di sisi Allah daripada yang merendahkan. Solusi hadis, kendali diri dari tanggung jawab lisan. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim yang sejati adalah orang yang mana orang muslim lainnya selamat dari bahaya lidah dan tangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini di era modern harus dikontekstualisasikan bahwa tangan mencakup ketikan jari di keyboard gawai. Selain itu, prinsip siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari harus dijadikan SOP, standard operating procedure, sebelum menekan tombol post atau komen. Kemudian pendapat sarjana muslim, fikih informasi. Ulama kontemporer dan lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial menegaskan bahwa memproduksi, menyebarkan, dan memfasilitasi materi perundungan, gibah, serta fitnah hukumnya adalah haram. Sarjana muslim menekankan kepentingan konsep hifzul ifir atau menjaga kehormatan masyarakat manusia, martabat manusia sebagai bagian dari maqasid asy-syariah atau tujuan universal syariat Islam. Kemudian kesimpulan pribadi dari jawaban ini adalah berdasarkan analisis di atas, saya mengambil kesimpulan bahwa media sosial telah mengubah lanskap dosa dan pahala menjadi begitu masif serta teramplifikasi secara eksponensial. Istilah jempol muharimumu bukan lagi sekedar kiasan melakukan realitas sosial yang menakutkan, melainkan realitas sosial yang menakutkan. Saya melihat bahwa perundungan digital di Indonesia terjadi bukan karena masyarakat kita kekurangan akses informasi, melainkan karena kita kurangnya literasi spiritual dalam berkomunikasi. Seringkali kita merasa aman melakukan perundungan digital karena tidak berhadapan langsung secara fisik dengan korban. Padahal dalam ruang spiritual Islam, setiap ketikan huruf akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berharga yang saya ambil adalah pentingnya mempraktikkan rem digital sebelum bereaksi mengkritik kesalahan seseorang.
boleh dan kadang diperlakukan sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi ketika kritik tersebut berubah menjadi makian massal, pemungkaran privasi dan penghancuran karakter, maka kita telah berubah menjadi pelaku kezaliman yang baru. Etika komunikasi Islam bukan sekedar teori tekstual, melainkan perisai moral konkret yang menjaga kemanusiaan kita di era algoritma digital. Referensi ilmiah ini diambil dari Majelis Ulama Indonesia MUI 2017, Fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Referensi kedua, MUIS A tahun 2001, Komunikasi Islam Remaja Rosda Karya. Kemudian yang terakhir, referensinya diambil dari Syihab MQ 2002, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran, Lentera Hati. Mungkin ini 10 soal yang sudah saya jawab. Maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Anita. Cukup sekian, dan saya akan mengambil refleksi pribadi pada bagian akhir ini, yaitu refleksi pribadi yang bisa saya ambil adalah setelah mempelajari dan menjawab seluruh soal dalam mata kuliah Etika Komunikasi Islam, saya menyadari bahwa komunikasi bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di era digital saat ini, setiap orang memiliki kesempatan menjadi penyebar informasi melalui media sosial. Oleh karena itu, saya memahami bahwa setiap ucapan, tulisan maupun unggahan harus didasarkan pada kejujuran, siddiq, amanah, kebijaksanaan, fatona, serta didahului dengan tabayun agar tidak menimbulkan fitnah, hoaks maupun perpecahan. Melalui pembahasan dalam makalah ini atau jawaban-jawaban di atas ini, saya juga belajar bahwa keberhasilan komunikasi tidak hanya diukur dari seberapa cepat atau luas informasi tersebar, tapi juga dari manfaat, etika, dan dampak positif yang diberikan kepada masyarakat. Nilai-nilai komunikasi Islam mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan pendapat, menjaga lisan, menggunakan bahasa yang santun, serta mengutamakan persaudaraan dan kemaslahatan bersama. Sebagai mahasiswa, saya menyadari bahwa masih perlu terus memperbaiki cara berkomunikasi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun media digital. Saya ingin membiasakan diri untuk berpikir sebelum berbicara atau membagikan informasi, melakukan verifikasi terhadap setiap berita, serta menggunakan media sosial sebagai sarana menyebarkan ilmu, kebaikan, dan inspirasi. Saya berharap ilmu yang diperoleh dari mata kuliah ini tidak hanya menjadi pengetahuan akademik, tetapi juga menjadi pedoman dalam membentuk karakter dan etika komunikasi saya sebagai seorang muslim yang bertanggung jawab. Baik, sekian dari pemaparan materi saya dan jawaban saya serta refleksi saya pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.